got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Selamat pagi anak semua. Pagi, Alhamdulillah kita bisa kembali pada hari Kamis di pagi aja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita saya minta satu orang untuk memimpin berdoa. Baik, pada hari ini mari kita baca terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu ilma warzuqni rahmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Aliman. Sebelumnya, hari ini ada yang bagus ya? Semua. Oke. Kemarin pembahasan sama Bu Dewi. Bahas apa ya? Kelas. Coba Alif, kelasnya apa sih? Kelasnya apa? Bagi bahasa. Terus? Dan merupakan salah satu buku Islam yang terbaik. Oke, terima kasih Alif. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait hukum jual beli dalam Islam. Ada yang tahu nggak tentang jual beli? Kabur. Bukan barang doang. Iya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait jual beli dalam perspektif hukum Islam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menyebutkan pengertian dari jual beli, kemudian menyebutkan dalil dan hukum jual beli, serta menyebutkan rukun dan syarat jual beli dan menyebutkan materi terkait jual beli dalam perspektif Islam. Apa itu jual beli? Menurut bahasa, jual beli yaitu jual atau membeli berasal dari kata al-ba'i nama syaratnya, yaitu memindahkan kepemilikan dari sebuah benda dengan akad yang saling menggantikan ataupun tukar menukar. Di dalam penjelasan tersebut sudah jelas bahwa dalam sebuah jual beli itu terjadinya fenomena dalam suatu peran kegiatan yaitu tukar menukar. Secara istilah, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dinilai secara sukarela dari kedua belah pihak. Yang satu menerima benda dan yang lainnya menerima sesuai dengan perjanjian serta ketentuan yang tadi diberikan secara syarat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi pengertian jual beli tersebut sudah jelas bahwa kegiatan dari transaksi ataupun serah terima barang sesuai dengan ketentuannya itu merupakan arah-arah jual beli. Di sini ada yang tahu nggak dari jual beli terdapat dalam peraturan berapa? Ya betul. Kalau ayat berapa? Ayat 2. Iya betul. Salah itu. Benar itu. Juz 2 ayat 275. Amin. Iya. Ada yang mau membacakan kan? Amin. Oke. Ada yang baca Fir?
Oke, baik ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamul Nah, surat saya termasuk dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang mengatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan dari jual beli itu sudah dijelaskan bahwa merupakan kegiatan yang halal untuk dilakukan, namun tidak terkecuali dengan riba. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang jual beli. Dalam jual beli itu ada 3 aspek. Yang pertama, adanya pelaku penjual dan juga pembeli. Kemudian yang kedua, adanya akad ataupun serah terima baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang ketiga, adanya barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Sebagai contoh ilustrasinya ya, ketika Aliman sedang membeli gorengan. Nah, gorengan tersebut itu diletakkan di depan kelas, ya kan? Contohnya warung kejujuran. Hal tersebut bisa sah tidak? Sip. Apa kesepakatannya Kak? Nah, uang di situ. Nah, meskipun tidak terjadinya transaksi secara verbal ataupun bahasa, namun ada ketentuan yang dilakukan oleh penjualnya, yaitu menaruh uang di jajanannya. Nah, hal tersebut merupakan kegiatan transaksi secara non-verbal ataupun secara tertulis. Nah, kemudian syarat dari jual beli yang pertama yaitu penjual atau pembeli harus balik. Kemudian yang kedua berakal sehat, dan yang terakhir yaitu atas kehendak diri sendiri. Dari ketentuan ataupun syarat seorang penjual atau pembeli itu sudah jelas bahwa ketika seseorang kurang sehat ataupun hilang akal gila, itu tidak bisa dikatakan sah dalam artian syarat sebagai seorang penjual atau pembeli. Syarat yang diperjualkan atau belikan ada 4 aspek. Yang pertama yaitu halal dan suci. Dari ketentuan tersebut, barang ataupun jasa yang akan dijual itu harus berdasarkan halal dalam zat ataupun sifatnya. Kemudian bermanfaat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada barang ataupun kegiatan yang bersifatnya transaksional yang tidak bermanfaat. Nah, seminimal mungkin hal tersebut harus dihindari karena tidak menyampaikan kemaslahatan bagi umat. Yang ketiga yaitu keadaan barang dapat diserah terimakan. Misalkan dalam kegiatan transaksional online ataupun dalam e-commerce kan biasanya tidak nampak secara nyata, namun hal tersebut masih dikatakan sah karena dilihat secara fisik dari bentuk foto ataupun hal lain sebagainya. Karena kan keadaan barang dapat diserah terimakan secara digital bisa. Karena kan sesuai dengan era modern zaman ini, digitalisasi itu sangat diperlukan dan juga sering digunakan oleh masyarakat pada hari ini. Selanjutnya yaitu keadaan barang diketahui penjual dan pembeli, dan yang terakhir yaitu barang tersebut dalam diri sendiri tidak beralaskan barang orang lain. Sebagaimana Rasulullah tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki segala yang dan dimiliki. Dari syarat barang yang akan dijualbelikan sudah jelas bahwa dari kelima kriteria tersebut harus dipenuhi sebagai barang yang dijual atau dibelikan. Syarat yang selanjutnya itu harus adanya ijab kabul. Ada yang tahu ijab kabul? Nah, betul Alifah. Ada yang bisa nambahin kan?
yang dijelaskan oleh apa dikatakan oleh Ali itu benar. Yaitu ijab qabul itu sebagai syarat terima, yaitu menyerahkan barang ataupun jasa yang bersifatnya transaksi. Seperti contoh kalimat seperti ini. Saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembelinya berkata, baiklah saya beli barang ini dengan harga sekian. Di dalam jual beli, ijab qabul itu harus bersifat langsung ataupun harus sesuai dengan apa yang akan diberikan. Misalkan saya akan membeli sebuah papan tulis ke toko pekerjaan. Sedangkan toko tersebut menjualnya dengan harga 50.000. Kebetulan saya mengantongi uang sebesar 30.000. Nah, terkira tawar-menawar dalam kegiatan tersebut, tetapi tidak memunculkan hasil yang mufakat. Maka dari itu, dari kegiatan tersebut tidak sah karena tidak adanya antara lain ataupun penjualan atau jual pihak. Maka dari itu, perlunya sebelumnya kamu harus ada kesesuaian antara pemilik dan juga yang akan dibelinya. Itu ya. Sudah selesai dari pembelajaran terkait dari jual beli dalam proses Islam. Coba dari anak sekalian ada yang mau menyimpulkan tidak? Ada yang simpulkan? Ya. Coba gimana? Jual beli adalah suatu pertukaran baik barang atau Ya. Berbayar penjual membeli barang dan akar dan tujuannya untuk mencapai inginan dari masing-masing. Terima kasih Amin. Saya mau untuk evaluasi, Bapak review sedikit lah. Coba apa saja sih syarat barang yang akan dijual ataupun diperjualbelikan? Yang halal, Ya. pendidikan sendiri, lalu barang yang baik, Bermanfaat. Sip. Kemudian Amel. Syarat dari orang yang akan menjualnya atau membeli harus berpihak, terus ya mantap satu lagi. Kalau bagi anak-anak yang sudah menjawab ada riwayat perasaan. kalau nggak balik berarti nggak boleh balik. Kalau kembali Anak-anak kembali tadi syaratnya balik berakal, terus nggak balik kalau terlanjur balik. Untuk pertanyaan itu bagus sekali ya. Jadi bab yang dimaksud balik di sini itu yang biasa untuk diperjualbelikan secara di luar kebiasaan anak-anak. Misalkan ini ilustrasi seperti ini, anak-anak membeli obat penenang, kan itu tidak bisa. Itu kan harus ada resep dokter dan juga harus dalam keadaan sadar dan juga pemikirannya sudah paham. Kalau misalkan juga anak kamu ataupun adik kamu nih disuruh ibunya mama kamu ya berinteraksi ke warung, kan itu mah sebagai perantara bisa aja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf ya atas keterbatasan dalam pembelajaran ini. Semoga kedepannya kita bisa terus bersilaturahmi dengan bersertifikat. Aliman berlalu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kalau mau kembali
Wah,